Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Dari Bukit Sion, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena begitu besar kasih setia Tuhan yang selalu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semalam-lamanya, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, memulai segala aktivitas kami. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik. Kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, berfirmanlah kepada kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 21 saya bacakan dalam terjemahan baru edisi kedua. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikir congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, dalam bacaan kita pada saat ini saya berikan satu tema, yaitu hiduplah dalam kasih. Hidup dalam kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kasih adalah inti atau perintah utama Tuhan kepada kita. Perintah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita, sebagaimana yang dituliskan dalam Matius 22 ayat 37 dan ayat 39.
Kasih tidak hanya diucapkan, tetapi harus diwujud nyatakan kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kasih, kita dapat membangun hubungan erat dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Paulus menasihatkan kita untuk membenci yang jahat, dan yang dibenci bukanlah orangnya, tetapi perbuatannya yang kita benci. Tetapi kita harus tetap mengajak orang untuk melakukan atau hidup dalam kasih. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini ada dua nasihat Paulus bagaimana jemaat Tuhan mewujudkan kasih dalam kehidupannya. Yang pertama, jemaat di Roma diperintahkan untuk memperhatikan sikap kasih, yaitu tidak berpura-pura, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dari ayat 9. Yang kedua, Paulus menasihatkan untuk saling mengasihi sebagai saudara. Ada satu lagu yang viral di media sosial, yaitu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Di sini lagu ini begitu besar maknanya bahwa kita semua adalah saudara di dalam Yesus Kristus. Walaupun secara manusia kita tidak memiliki hubungan saudara dalam darah, tetapi dalam Yesus kita semua bersaudara. Nah, ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam melakukan kasih harus dilakukan dengan tulus ikhlas. Hati dan pikiran kita harus tertuju kepada Yesus Kristus sebagai pemegang kendali atas kehidupan kita. Kita harus selalu meminta pimpinan Roh Kudus agar kita bisa mengerti dan memahami kasih yang dari Allah. Kasih tidak membenci atau mendendam, tetapi kasih itu sabar, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, lemah lembut, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus, bahwa kita harus mengasihi semua orang tanpa terkecuali, dan jangan ada dendam atau benci di antara kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dalam kasih. Kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan, dan Tuhan menolong kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Atas kasih dan penyertaan-Mu kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang baru saja kami baca dan renungkan bersama boleh kami mengerti dan iman kami semakin bertumbuh hari demi hari. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah masing-masing pun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, hadirlah Engkau di sana sebagai dokter yang tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit dan memberkati segala makanan obat-obatan yang dikonsumsi sehingga semuanya itu menjadi sumber kesembuhan bagi saudara-saudari kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam masa tua. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, hikmat, serta kesabaran kepada mereka, sehingga dalam masa tua tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, sehingga dapat
bangsa dan negara kami ini dengan baik. Nama Tuhanlah yang kami puji dan kami permuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami yang serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami dalam segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, dalam keluarga kami, dan dalam segala kehidupan kami. Kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kami yang datang kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.